Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait subbab impuls dan momentum, yang pada kesempatan ini kita akan membahas khususnya spesifikasi terkait macam-macam jenis tumpukan beserta konsep fisika dan konsep matematik yang menyertainya. Tumpukan lenting sebagian, misalkan ada suatu benda 1 dan benda 2, yaitu massa 1, massa 2 dengan kecepatan tertentu masing-masing V1, V2 ini setelah tumpukan akan menghasilkan V1F dan V2F ini. Kemudian disebut sebagai tumpukan lenting sebagian jika dan hanya di saat tumpukan tersebut dia menghasilkan perubahan energi kinetik. Energi kinetik ini yakni energi kinetik setelah tumpukan dan sebelum tumpukan tersebut berbeda. Karena ada suatu hukum kekalahan energi yang menyebutkan bahwa energi itu tidak mungkin hilang atau musnah, namun dia dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, maka pada kejadian ini, tumpukan lenting sebagian ini, energi yang hilang tersebut biasanya atau seringkali dikonversi ke dalam panas. Dengan demikian, maka dalam tumpukan ini jelas satu, dia berlaku hukum kekalahan momentum, dan dua, dia berlaku perubahan energi kinetik tadi, di mana energi kinetik setelah tumpukan lebih kecil daripada sebelum tumpukan, atau lebih kecil sama dengan energi kinetik sebelum tumpukan. Kemudian dideskripsikan sebagaimana berikut. Energi kinetik setelah tumpukan untuk massa 1 dan massa 2, sedangkan ini adalah energi kinetik sebelum tumpukan untuk massa 1 dan massa 2. Dengan demikian, maka setengahnya ini bisa kita tiadakan sebagaimana berikut. Terus kemudian massa 1 dan massa 2 ini kita sendirikan, yang berkaitan dengan massa 1 kita bawa ke sisi kanan dan massa 2 kita bawa ke sisi kiri. Ini dengan demikian nanti ini dapat kita deskripsikan sebagaimana berikut, mirip dengan tumpukan lenting sempurna, yakni persamaan kuadrat di sini bisa kita jabarkan menjadi persamaan berikut ini, yakni ini. Dengan demikian, maka selanjutnya kita bagikan dengan hukum kekalahan momentum yang sudah kita bahas pada tumpukan lenting sempurna, yakni hukum kekalahan momentum yang sudah kita turunkan dengan menyendirikan atau mengelompokkan massa 1 dan massa 2 itu sebagaimana berikut ini. Kemudian dari sini kita bisa membagikan antara yang dari hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum. Ketika kita bagikan akan didapatkan demikian ini. Kemudian dari sini untuk yang komponen sebelum tumpukan kita pindah ke sisi kanan, dan yang sesudah tumpukan kita pindah ke sisi kiri semuanya. Terus kemudian dapat kita bawa ke sini ini. Selanjutnya dari sini nih, kemudian dari sini ini komponen kiri dibagi dengan komponen kanan itu lebih kecil daripada 1. Ini jika ini dibagikan sini itu adalah lebih kecil sama dengan 1. Jadi atau dapat kita jabarkan sebagaimana berikut ini. Ini dimana E-nya adalah E kurang dari sama dengan 1, dimana E ini adalah koefisien restitusi. Ini konsep dari tumpukan lenting sebagian, dikenalkan suatu koefisien restitusi. Contoh dari gerak peluru lenting sebagian adalah misalkan demikian. Sebuah peluru dengan massa 5 gram bergerak dengan kecepatan 400 meter per second menembus sebuah balok. Ini balok dengan massa 1 kg.
yang dihubungkan dengan pegas yang memiliki K sama dengan 900 Newton per meter. Sebagaimana gambar, yakni gambar ini. Jika balok awalnya diam dan setelah ditumbuk peluru bergerak secara horizontal sebesar 5 cm, yakni X-nya nanti itu adalah 5 cm, hitung. Pertama, kecepatan balok setelah ditembus peluru. Kedua, misalnya kecepatan peluru setelah menembus balok. Dan ketiga adalah energi yang hilang dalam proses tumbukan tersebut. Kecepatan balok setelah ditembus peluru ini dapat kita estimasi atau dapat kita ketahui menggunakan hukum kekalahan energi, yakni energi mekanik balok ini sama dengan energi mekanik pegas. Itu konsep energi mekanik balok. Jadi energi mekanik balok untuk menekan suatu pegas sehingga ada perubahan panjang spiral ini, maka dapat kita jabarkan bahwa energi mekanik balok itu sama dengan energi mekanik pegas, sehingga diketahui demikian. Balok terus ini pegas. Energi mekanik pegas sama dengan setengah MBVB kuadrat, absen kuadrat sama dengan setengah KI kuadrat, di mana absen ini menandakan bahwa balok telah ditumbuk oleh peluru. Ini sama dengan 1 kilo, sehingga ini 1 VB kuadrat sama dengan 900 dikali 0,05 kuadrat. Dengan demikian maka kecepatan balok itu sama dengan 1,5 meter per second. Kecepatan peluru setelah menembus balok dapat kita ketahui dengan menggunakan hukum kekalahan momentum antara balok dan peluru saat sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, balok diam, sedangkan peluru berjalan dengan kecepatan 400 meter per second ini. Kemudian setelah tumbukan, peluru masih tetap berjalan dengan kecepatan tertentu dan balok pun juga demikian. Dengan demikian maka dapat didistribusikan sebagaimana berikut, yakni momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan. Sebelum tumbukan tadi baloknya 0 kecepatannya sehingga ini, dan tinggal momentum dari peluru demikian. Karena kecepatan peluru setelah tumbukan belum diketahui maka tetap demikian, sedangkan kecepatan balok setelah tumbukan sama dengan 1,5 meter per second. Dengan demikian maka kecepatan peluru dapat kita ketahui sama dengan 100 meter per second. Selanjutnya adalah energi yang hilang dalam proses tumbukan tersebut. Energi yang hilang ini saat peluru menembus suatu balok, biasanya atau seringkali itu dia dirubah menjadi panas pada lubang balok yang dapat dideskripsikan melalui hukum kekalahan energi, yakni demikian, yakni energi sebelum tumbukan itu sama dengan energi sesudah tumbukan. Energi sebelum tumbukan ini maksudnya adalah energi kinetik peluru, dan energi yang hilang nanti ketika ini masuk ke dalam balok itu sama dengan energi kinetik balok dan energi kinetik peluru setelah tumbukan. Dengan demikian maka energi hilang dapat kita deskripsikan sebagaimana berikut. Ini tinggal kita masukkan saja parameter-parameter yang telah kita ketahui sebagaimana berikut ini nanti, dan akan didapatkan bahwa energi yang hilang itu adalah min 374 Joule. Negatif itu menandakan bahwa energi tersebut hilang.